Hai Ayah Bunda, kembali lagi dengan saya Dr. Marisa Pujiadi, spesialis anak. Hari ini saya mau berbagi tentang penyakit yang sudah 1 tahun terakhir dekat sekali dengan kita, yaitu COVID-19. Dan saya mau menitik beratkan pada bagaimana dan apa yang harus dilakukan selama isolasi mandiri di rumah. Apabila kita ada kontak dengan orang yang mengalami atau menderita COVID-19, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan diagnostik apakah kita terkena COVID-19 atau tidak. Nah, pemeriksaan itu ada berbagai macam. Seperti kita ketahui, ada yang menawarkan PCR swab, ada yang menawarkan swab antigen, ada yang menawarkan rapid antibody. Nah, mungkin dari tiga ini saya coba jelaskan supaya cukup jelas ya. Pemeriksaan swab PCR swab COVID-19 dianggap paling sensitif saat ini. Jadi hasilnya apabila dia memang positif dianggap kemungkinan besar positif, dan apabila hasilnya negatif dianggap kemungkinan besar memang negatif. Sedangkan pemeriksaan swab antigen berada di bawah pemeriksaan PCR swab COVID-19. Hasil yang positif memang akan memastikan seseorang tersebut positif COVID-19. Tetapi bila hasilnya negatif, masih ada kemungkinan bahwa sebenarnya seseorang tersebut menderita COVID-19, tetapi hasil dari pemeriksaan tersebut false negatif atau negatif palsu, artinya tidak bisa terbaca bahwa seseorang tersebut mengalami positif. Sedangkan untuk pemeriksaan rapid antibody yang hasilnya biasanya ada IgG dan IgM, itu tidak disarankan untuk pemeriksaan diagnostik. Jadi untuk pemeriksaan rapid antibody itu disarankan justru kalau seseorang sudah mengalami COVID-19 untuk memeriksa apakah orang tersebut sudah memiliki antibody terhadap si COVID-19 ini. Kalau seseorang belum mengalami COVID-19, belum menderita COVID-19, tidak disarankan untuk melakukan pemeriksaan rapid antibody. Karena antibody akan terbentuk setelah seseorang mengalami penyakit. Jadi apabila rapidnya sudah mengalami positif, biasanya justru mundur ke belakangnya terlalu jauh. Jadi kalau baru saja terkena, biasanya hasilnya negatif, padahal orang tersebut mungkin saja mengalami COVID-19. Jadi rapid antibody tidak disarankan untuk pemeriksaan diagnostik. Jadi kembali lagi, untuk pemeriksaan diagnostik yang masih disarankan adalah 2, PCR swab COVID-19 dan swab antigen. Tetapi yang lebih akurat hasilnya adalah PCR swab 19. Ayah Bunda, apabila memang berkontak dengan orang yang mengalami COVID-19, jangan takut, jangan panik. Nomor 1, lebih baik terdiagnosis kemudian mendapatkan obat dibanding tidak dilakukan pemeriksaan karena takut terdiagnosis padahal sebenarnya menderita COVID-19. Nah, siapa saja yang harus diswab? Baik orang tersebut yang mengalami kontak, termasuk anak-anak dan orang lain yang berkontak. 1 minggu. Jadi apabila hari ini misalnya mengalami kontak dengan orang yang mengalami COVID-19, minimal 1 minggu kemudian langsung melakukan pemeriksaan PCR swab. Tapi dalam waktu 1 minggu ini bisa saja kita sudah tertular. Jadi kalau bisa meminimalkan kontak dengan orang lain. Kecuali kalau dalam waktu 1 minggu ini ada gejala. Nah, begitu ada gejala langsung melakukan PCR swab COVID-19. Apabila hasilnya negatif, maka dari itu dalam waktu 1-2 minggu ke depan harus diulang kembali. Nah, jangan panik. Penyakit COVID-19 bisa disembuhkan dan bukan aib gitu ya. Karena sekarang ini banyak sekali kita ketemukan orang-orang yang menderita COVID-19. Bahkan kalau kita ngobrol dengan orang lain by phone, by WhatsApp dan sebagainya, hampir setiap orang yang kita ketemukan ada sanak saudaranya yang mengalami COVID-19. Nomor 2, hubungi segera dokter keluarga Anda.
Apabila dewasa, hubungi dokter paru atau dokter penyakit dalam ahli infeksi tropis. Pada anak, segera hubungi dokter anak Anda. Bila dokter sudah memeriksa dan memutuskan boleh lakukan isolasi mandiri di rumah, baru Anda, ayah bunda ya, dengan keluarganya boleh lakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi keputusan untuk isolasi mandiri diputuskan oleh dokter Anda. Isolasi mandiri berarti berada di satu tempat sendiri. Bisa dilakukan di rumah sendiri atau bersama dengan anggota keluarga lain yang juga positif. Jadi kita tidak berkontak dengan anggota keluarga lain atau orang lain yang negatif. Boleh di tempat-tempat yang difasilitasi oleh pemerintah ataupun swasta, boleh juga dilakukan di rumah sendiri atau di bagian rumah yang bisa diputuskan untuk menjadi tempat isolasi. Isolasi mandiri dilakukan selama kurang lebih 2 minggu atau 14 hari atau sampai hasil swabnya negatif. Jadi apabila diputuskan untuk dilakukan di rumah, disarankan harus konsisten. Ya, walaupun ada di rumah sudah diputuskan ya di bagian tertentu, jangan tergelitik untuk bertemu dengan anggota keluarga lain yang negatif sampai hasil swabnya negatif. Sebisa mungkin pisahkan seperti kamar mandi, alat makan untuk mengurangi penularan dengan anggota keluarga lain yang negatif. Gantilah handuk ya dengan frekuensi yang lebih sering. Ingat, virus sedang ada di rumah. Perbaiki ventilasi di rumah, minimalkan gunakan AC pada siang hari dan buka jendela dan pintu agar terjadi pertukaran udara dengan baik. Dan apabila ada jendela yang besar yang memungkinkan sinar matahari untuk masuk, bukalah jendela besar-besar pada siang hari supaya sinar mataharinya dapat masuk. Pada orang yang diputuskan untuk isolasi mandiri, tentunya orang-orang yang memiliki gejala ringan atau orang tanpa gejala. Disarankan untuk bergeraklah, jangan ambil posisi tiduran terus-menerus, agar terjadi pertukaran baik udara maupun saluran sekret yang ada di paru-paru. Karena apabila kita terlalu lama tiduran, nanti malah terjadi tumbuh kuman, berbagai macam kuman yang ada di paru-paru. Lakukanlah senam setiap hari, kemudian berjemur kalau bisa sekitar 20 menit setiap hari. Olahraga boleh dilakukan, tetapi ingat, paru-paru sedang sakit, jadi bukan olahraga yang berat yang dilakukan, tetapi boleh sekali dilakukan, bahkan disarankan. Olahraga yang disarankan boleh seperti senam jantung sehat, dan senam apapun yang memungkinkan pertukaran udara dengan lebih baik. Posisi tengkurap adalah posisi yang disarankan pada penyakit COVID-19 karena pada posisi ini pertukaran udara di dalam paru-paru terjadi lebih optimal. Jangan lupa untuk juga makan makanan yang bergizi seperti protein, sayur, dan juga banyak minum air putih karena semua vitamin dan obat-obatan yang dimakan dan yang diminum akan diekskresikan oleh ginjal. Jangan lupa berkumur dengan cairan antiseptik dan cucilah hidung dengan larutan garam fisiologis. Disarankan untuk melakukan ini 3 kali dalam 1 hari. Jangan lupa konsumsi vitamin seperti vitamin D3, vitamin C, dan zinc, dan obat lain yang sudah ditetapkan oleh dokter Anda sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Nah, walaupun sama-sama positif, tetap disarankan untuk menggunakan masker selama isolasi mandiri di rumah. Tentunya untuk yang dewasa. Pada anak-anak, terutama di bawah 2 tahun, tidak disarankan. Masker yang disarankan adalah masker bedah atau surgical mask. Nah, untuk isolasi mandiri di rumah, sebaiknya punya alat untuk mengukur saturasi oksigen. Seperti ini alatnya kecil, tetapi bisa mengukur saturasi oksigen. Namanya adalah oximeter. Minimal lakukan 2 kali dalam 1 hari, minimal. Ya, hanya dibuka, kemudian masukkan jarinya, kemudian dipencet, dinyalakan. Ya, nanti akan terbaca berapa saturasinya dan berapa nadinya. Nah, ini kita harus jaga, harus selalu di atas 95%. Apabila terbaca kurang dari 95%, segera hubungi dokter ataupun pergi ke IGD. Ingat,
pada penyakit COVID-19 bisa terjadi yang namanya happy hypoxia. Jadi saturasi oksigen bisa turun tanpa si penderita mengalami sesak napas. Juga jangan lupa ukur suhu tubuh minimal 1 kali dalam 1 hari, atau apabila penderita mengalami gejala lain seperti kedinginan atau merasa demam atau merasa hal yang lain. Dan jangan lupa tolong dicatat baik suhu tubuh maupun saturasi oksigen tadi ya, tolong dicatat di kertas agar dapat bisa dilaporkan pada saat berkonsultasi dengan dokter Anda. Tetap berkomunikasi dengan dokter Anda. Nah, hal ini paling mudah dilakukan dengan telekonsultasi ya, atau apabila ada keluhan silakan datang ke rumah sakit. Tetapi yang paling mudah ya dilakukan dengan telekonsultasi untuk meminimalkan paparan ke rumah sakit. Lakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan swab ulangan atau laboratorium atau pemeriksaan radiologi sesuai dengan jadwal dan anjuran dari dokter yang sudah ditetapkan. Kita semua pasti bisa. Semua punya peran sendiri-sendiri dalam melawan COVID-19 ini. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ini maskerku, mana maskermu?